Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, berbeda dengan narasi yang dituliskan oleh penulis Injil Matius. Penulis Injil Markus menuliskan sebuah hal yang sangat menarik ketika menceritakan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung. Di mana di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 37 sampai ayat 38 dikatakan, "Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan Yesus yang berbunyi, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" yang tidak kita temukan di dalam Injil Matius, dimasukkan oleh penulis Injil Markus di dalam Injilnya. Tentu saja hal itu terjadi disebabkan oleh karena tujuan dan maksud serta orang yang kepadanya Injil Markus diceritakan berbeda dengan orang yang kepadanya Injil Matius diceritakan. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, kisah ini secara khusus pertanyaan Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik untuk disimak karena tentu saja memiliki maksud dan makna yang khusus. Berapa banyak roti yang ada padamu? Tentu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus bukan tidak tahu berapa roti yang ada di tempat itu pada saat itu. Jangankan roti, bahkan hal-hal lain pun yang ada di tempat tersebut pastilah diketahui oleh Tuhan Yesus dengan detail. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sudah barang tentu pertanyaan tersebut bukanlah menyangkut jumlah roti yang ada, tetapi menyangkut sarana dan alat apa yang akan dipergunakan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan mujizatnya kepada orang banyak yang ada di tempat itu pada saat itu. Bahwa mujizat dan tanda-tanda heran bisa Tuhan Yesus lakukan melalui dan dengan sarana apapun. Demikian juga dengan pertolongannya serta kemuliaannya juga bisa Tuhan nyatakan melalui sarana-sarana yang bahkan tidak diduga dan tidak diperhitungkan oleh siapapun. Selain itu, kekasih-kekasih Tuhan, hal itu juga bisa berarti bahwa apapun yang ada di tangan kita, berapapun jumlahnya dan seberapapun ukurannya, jika Tuhan berkenan memakainya dan kita mau memberikannya jika dituntut oleh Tuhan, semua itu bisa menjadi alat yang besar untuk menunjukkan serta mendatangkan hal-hal yang besar bagi kita dan bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyadari hal itu, kekasih-kekasih Tuhan, kiranya kita tidak menganggap enteng dan tidak menganggap remeh hal-hal yang ada di tangan kita hari ini, sekalipun mungkin ukurannya kecil, jumlahnya sedikit, dan harganya murah. Karena semua itu bisa dipakai dan dipergunakan oleh Tuhan sebagai sarana baginya untuk menunjukkan bukan saja pertolongannya, melainkan juga kemuliaan dan kebesarannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.